Silakan dimulai. Bu Nina, silakan. Silakan Mami Nina dimulai. Shalom. Mulai ya? Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biar kita mengucap syukur pada sore hari ini, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita mau berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kau sudah menyertai kami di panjang minggu ini Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberkati dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang ambil alih pimpinan ibadah kami pada sore hari ini, supaya kami yang hadir boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami siap untuk membesarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita akan naikkan pujian, Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku,
biar ku sanakan. Haleluya, 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 Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Masalah kami tidak seberapa dibandingkan dengan Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang dapat menyelesaikan segala masalah dan persoalan kami ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau pada malam hari ini karena kami rindu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang besar, yang dapat melakukan segala perkara. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Kami akan pujian. Kita akan pujian sebab Tuhan Maha Besar. Allah kita luar biasa, Allah kita Allah yang Maha Besar. Sepatutnya kita memuji dengan segenap hati kita. Kita mengagungkan nama Tuhan Allah kita yang besar, yang sangat luar biasa. Mari kita naikkan pujian sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib
antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Katanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Katanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Katanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, kita akan naikkan lagi ujian sebab Tuhan Maha Besar. Yang terakhir, yang saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Katanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Katanya dahsyat menghancurkan musuh. Katanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Silakan kepada hambanya. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu Maria Mina. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini kami sangat berbahagia, kami bersuka cita karena Tuhan berikan kami waktu untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dan kami mengerjakannya di dalam hidup kami. Pakai kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan, supaya bersama-sama di dalam kehidupan kami bisa mengerjakan misi Tuhan di dalam hidup kami, bahkan kami menikmati berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu, bahkan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Ya. Kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus dengan tema The Great Mission, atau yang kita tahu dengan amanat agung. 3 minggu ini kita sudah berbicara tentang The Great Mission atau amanat agung. Kita sebagai anak The Great Commission, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid, kita sudah menerima amanat agung gitu. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa melalui amanat agung ini kita mendapatkan panggilan untuk mengerjakan proyek Tuhan. Bagi saya ini adalah suatu kehormatan kalau kita bisa mendapatkan panggilan untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah. Karena kita tahu ya, bahwa amanat agung ini merupakan pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Dan kita tahu bahwa amanat agung ini adalah perintah yang bersifat mutlak. Berarti harus dikerjakan oleh para murid. Pertanyaannya, apakah kita termasuk di antara murid Tuhan Yesus? Kita masuk murid Tuhan Yesus. Murid yang baik, murid yang taat adalah murid yang melakukan perintah yang diberikan oleh sang gurunya. Dan ini adalah perintah yang mutlak yang saya katakan, berarti kita harus kerjakan. Supaya apa? Supaya berita tentang Kristus
berita tentang kebaikannya, berita tentang kematiannya, berita tentang kebangkitan, berita tentang dia hidup, itu harus diketahui oleh semua orang. Sehingga keselamatan yang dia kerjakan di atas kayu salib, itu juga diterima dan dinikmati oleh semua orang. Bukan hanya orang Kristen, tetapi siapa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tujuan utama dari amanat agung, tujuan utamanya adalah menjadikan semua bangsa adalah murid Kristus. The Great Commission ini menjadi landasan untuk kegiatan pekabaran Injil saat ini. Tuhan Yesus mau proses menjadikan murid dimulai dengan pengutusan, diikuti dengan baptisan, dan memberikan pengajaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus mau semua orang, bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya bangsa Israel, yang belum mengenal Allah, orang kafir atau orang di luar Israel, itu menjadi pengikut Kristus. Amanat agung ini kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau mengajak kita membaca dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-26. Ini menarik. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita melakukan perjamuan, ayat yang kita baca hanya sampai di ayatnya yang ke-25. Ketika hamba-hamba Tuhan, ketika para pendeta, pastor mengatakan, setelah engkau menerima tubuh dan dari Tuhan Yesus, angkatlah cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sampai di situ. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-26, ini pun sebenarnya adalah ajakan untuk kita mengerjakan amanat agung. Saya bacakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini mengandung pesan yang jelas bahwa ketika kita melakukan perjamuan menjadi peringatan akan Tuhan Yesus, ayat 26 tidak bisa dipisahkan dengan cara kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu berarti setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kalau kita tidak siap untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus, jangan sembarangan kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena melalui itu ada pesan yang jelas. Supaya apa? Supaya kita memberitakan kematian daripada Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa amanat agung menjadi panggilan untuk kita mengerjakan proyek Tuhan. Apa sih yang spesial dari proyek amanat agung ini? Gitu. Yang pertama yang spesial, bahwa kita menerima perintah dari yang maha tinggi. Gitu. Perintah yang diberikan oleh pemilik bumi dan pemilik surga. Makanya di dalam Matius 28, di ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Ini berarti Tuhan Yesus menjelaskan siapa Dia sebenarnya. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa akulah pemilik, penguasa di sorga dan di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada satu pribadi pun yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi. Hanya Tuhan Yesus. Itu berarti Tuhan Yesus adalah pribadi yang tertinggi, baik di sorga maupun di bumi. Tuhan Yesus adalah pribadi yang agung, baik di sorga maupun di bumi. Dan kita menerima pesan amanat agung ini dari pribadi yang tertinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita menerima amanat, kita menerima pesan, mungkin dari atasan kita, dan itu kita ditunjuk langsung, kita akan sangat bahagia, kita akan sangat bangga. Tadi malam ketika saya dengan Pak Jody, kita melayani di daerah Pondok Indah, kita bercakap-cakap dengan Bapak ini, dia mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengikuti tes, gitu kan? Karena tes ini dibuka untuk semua angkatan, gitu, untuk semua angkatan. Nah, dari angkatannya tidak ada yang bisa mengikuti karena apa? Karena dianggap belum ada yang memenuhi syarat, gitu. Tetapi sebenarnya yang kita layani ini, dia sudah memenuhi syarat, cuma orangnya tidak pede, gitu kan? Nah, akhirnya dia ditelepon sama ketua angkatan, dia ditelepon juga sama atasannya, dapat perintah. Jadi bukan hanya sekedar ditawarkan, kamu ikut ya tes ini, siapa tahu kamu lolos, siapa tahu kamu lulus gitu. Ini tes untuk bisa jadi jenderal gitu, jenderal Polri. Jadi dia bilang begini, saya bukan hanya ditawarkan, tetapi ini perintah. Namanya perintah saya harus jalani. Sementara yang kita layani ini tanggal 29 Agustus, dia dengan istrinya akan berangkat Holy Land gitu. Dia akan berangkat Holy Land. Sudah ada tiket semuanya. Tetapi karena ini perintah dari atasan, dia harus mengerjakan. Dia bilang begini sama kita kemarin, Bu Pendeta, Pak Pendeta, ini antara kabar baik dan kabar tidak baik. Tapi bagi saya mau bilang kabar tidak baik, ini adalah kesempatan yang diberikan. Karena ini adalah perintah gitu. Kenapa saya bilang kabarnya tidak baik? Karena mereka harus memilih. Kalau dia memilih untuk mengerjakan perintah dari atasan, berarti dia tidak jadi berangkat Holy Land gitu. Ini yang membuat pasangan suami istri yang kita layani ini galau. Akhirnya tadi malam setelah kita berdiskusi, saya dengan Pak Jody bilang begini, ikut karena ini perintah, perintah kan harus dikerjakan. Percaya setelah mengikuti tes Holy Land pasti akan juga terlaksana gitu. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengikuti tes karena menurut pandangan kita pun ini adalah kesempatan gitu yang diberikan. Jadi dia satu-satunya yang mewakili angkatannya Akpol 97 untuk mengikuti tes ini gitu. Saya bilang percaya, lulus, setelah itu baru berangkat Holy Land gitu. Jadi dan itu pun waktu berangkat sudah jenderal gitu kan. Jadi ini luar biasa. Saya bilang memang namanya perintah harus dikerjakan. Tetapi kan perintah ini bukan cuman sekedar untuk yang memberi perintah. Tetapi ini untuk kita, untuk para murid gitu. Dan namanya perintah memang harus dikerjakan. Mari kita melihat di dalam Matius 28 ini ada 4 poin yang saya catat bagaimana supaya panggilan mengerjakan proyek Tuhan itu benar-benar terlaksana. Yang pertama di ayat yang 19, karena itu pergilah. Berbicara tentang pergi, ini adalah kata aktif. Berarti kita harus melangkah. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar bahkan dari dinding gereja kita. Gitu.
Karena ketika kita mengerjakan amanat agung, itu bukan hanya kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam lingkup sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bilang pergi? Pergi menyatakan supaya kita pergi keluar, meninggalkan segala kenyamanan kita, meninggalkan segala pemahaman-pemahaman, meninggalkan doktrin kita. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan panggilan Tuhan, mengerjakan proyek Tuhan. Pergi berarti kita benar-benar bergerak, gitu. Pergi berarti kita benar-benar menunjukkan tindakan kita untuk mau melakukan, gitu. Kita ingat waktu Abram pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus bilang keluar dan pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan. Maka Abram pada waktu itu pergi, dia keluar, gitu. Bagaimana Abram bisa sampai kepada misi Tuhan? Karena ada pergerakan. Karena Abram mau pergi, Abram mau keluar. Demikian juga dengan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan proyek Tuhan? Kita harus bergerak. Harus ada pergerakan, gitu. Kita tidak bisa hanya diam di tempat menjemput bola, gitu. Kita harus pergi, kita harus mengerjakan ini, gitu. Meninggalkan segala pemahaman-pemahaman kita, meninggalkan segala doktrin-doktrin gereja kita, gitu. Karena kalau kita mengerjakan proyek Tuhan melampaui segala doktrin. Proyek Tuhan melampaui segala dogma gereja, gitu. Saya sedih beberapa tahun yang lalu waktu saya keluar dari gereja mengikuti Pak Jody pelayanan ke Jakarta, mereka bilang begini, teman-teman saya yang lama bilang begini, oh soalnya pendeta Fenty sekarang sudah Pentakosta, gitu. Saya bilang, aduh, maksudnya kenapa harus dikotak-kotakan gitu? Sekarang dia sudah karismatik. Coba lihatlah. Jadi mereka itu memantau saya dari Facebook, memantau dari IG gitu. Mereka melihat apa yang saya kerjakan, pelayanan seperti apa, dan akhirnya ada di kesimpulan bahwa saya bukan lagi orang Protestanisme gitu. Saya adalah orang karismatik, saya adalah orang Pentakosta. Aduh, bahkan yang paling tidak enak itu dikatakan saya salah menikah gitu. Wah, pendeta kita salah menikah gitu. Karena apa? Ini yang mereka tunjukkan adalah dogma, adalah doktrin gitu. Padahal ketika kita mengerjakan proyek Tuhan, kita harus melepaskan segala dogma, segala doktrin gereja. Yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya bilang sama mama saya bilang, Mi, nggak apa-apa saya dibilang, yang penting yang saya sampaikan masih firman Tuhan, masih ada di dalam Alkitab, saya bilang. Yang saya sampaikan masih pribadi Tuhan Yesus. Saya tidak di luar Tuhan Yesus, saya bilang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk kita mengerjakan proyek Tuhan yang besar, The Great Commission ini, kita harus berani melangkah. Kita harus berani mengambil tindakan untuk pergi dan keluar dari zona nyaman kita. Jangan bertanya, Tuhan saya mau pergi kemana? Jangan bertanya, aduh Tuhan kemana Tuhan mau menuntun saya? Percaya kalau Tuhan memberikan amanat, kalau Tuhan yang memberikan perintah, pasti Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan yang bertanggung jawab. Mulailah dari keluarga kita, mulailah dari orang-orang terdekat kita yang ada di sekitar kita, dimulai dari situ gitu. Jangan kita berpikiran, oh saya harus ke bangsa-bangsa untuk menyampaikan firman Tuhan. Sementara yang ada di sekitar kita itu terabaikan. Kita berpikir kita harus jauh gitu. Tetapi yang ada di sekeliling kita, mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi saya untuk pergi memang tidak mudah. Tetapi dibutuhkan tindakan iman. Percaya
bahwa Tuhan Yesus sanggup menuntun kita pergi. Percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu poin yang pertama. Kita harus bergerak. Kita harus pergi. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang Tuhan Yesus mau segala bangsa yang ada di muka bumi ini menjadi murid Tuhan Yesus. Sering tertukar ya, diajarkan dulu, ya kan, baru dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadikan dulu murid, baru langkahnya untuk dibaptis. Gitu. Saya teringat juga sekitar tahun 90-an, ya 90-an, pertengahan 90-an, paman saya, om saya menikah dengan istrinya dari suku yang tidak mengenal Tuhan Yesus gitu. Gereja waktu memproses istrinya untuk dibaptis, jadi itu ada 12 kali pertemuan dengan persyaratan kalau tiga kali tidak ikut pertemuan itu kelasnya akan dimulai dari awal gitu. Tante saya ini dia seorang pekerja, dia sudah bilang, aduh kadang-kadang memang tidak bisa untuk ditinggalkan gitu. Nah, akhirnya karena dia bekerja, dia waktu itu agen asuransi, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, akhirnya bolos, tidak mengikuti kelas katekisasi untuk dibaptis gitu. 2 kali bolos, 2 kali tidak ikut, dapat peringatan. Yang ketiga kali, akhirnya batal karena tidak mengikuti, ulang lagi dari awal. Di dalam perjalanan, ada lagi hal-hal yang membuat dia tidak bisa ikut kelas, gitu kan? Akhirnya gereja memutuskan untuk tidak melaksanakan baptisan kepada tante saya, gitu. Diulang lagi, 2 tahun berikut ulang lagi, kejadian hal yang sama, gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhirnya dia merasa kecewa, dia bilang begini, mengapa sih ikut Tuhan Yesus itu susah, gitu. Mengapa sih susah? Susah banget, gitu. Tuhan Yesus, dia sampai akhirnya pakai alasan gini, Tuhan Yesus juga tahu saya bekerja gitu. Tuhan Yesus pasti mengerti, tetapi kenapa gereja tidak mengerti? Bapak, Ibu, Saudara, sampai dengan hari ini, pada akhirnya tante saya bersama dengan anak-anaknya, sepupu-sepupu saya, tidak menjadi orang percaya karena kecewa dengan gereja. Gereja yang begitu banyak aturan. Cuman gara-gara bolos, cuman gara-gara tidak bisa mengikuti kelas, diputuskan untuk tidak dibaptis. Akhirnya dia merasa, ya sudah, saya mau kok, tetapi kalau memang gereja tidak boleh, tidak bisa, ya udah. Ini berarti bukan salah saya. Itu yang membuat saya sedih gitu. Makanya ketika saya sekarang ini kalau ke Bandung, berusaha untuk ngobrol dengan dia, kita bicara tentang baptisan, dia bilang, saya mau, tetapi ya sudahlah, sudah lewat. Sudahlah gitu, selalu gitu. Akhirnya anak-anaknya sudah menikah dengan status tetap tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah punya anak-anak. Jadi di dalam rumah itu paman saya ya satu-satunya. Dia majelis di gereja, tetapi ya itu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena peraturan gereja gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak yang bingung. Apa bedanya jadikan murid dan mengajar? Saya dapat ilustrasi gini. Kalau kita mendaftarkan anak di satu sekolah, waktu kita daftarkan dia dan dia dinyatakan dia sudah diterima di sekolah itu, berarti dia sudah menjadi murid. Apakah dia sudah diajar sebagai murid? Belum. Kan sekarang kalau kita daftar anak itu kan dari jauh-jauh hari, bulan Juni, Juli baru mulai buka tahun ajaran yang baru, pendaftaran itu bisa dari tahun sebelumnya, Oktober tahun sebelumnya. Tetapi ketika Oktober tahun sebelumnya dia mendaftar sebagai murid di sekolah itu dan dia diterima, dia sudah bisa dikatakan sebagai murid. Tetapi apakah dia sudah menerima pengajaran? Belum. Menerima pengajaran nanti. Setelah tahun ajaran yang baru, dia sudah masuk resmi, masuk kelas. Dia duduk sebagai murid dan menerima pengajaran. Ini yang dimaksudkan.
kita menjangkau jiwa-jiwa, kita terima dulu mereka sebagai murid Kristus. Ketika kita pergi, kita menyampaikan, kita terima dulu mereka sebagai murid daripada Tuhan Yesus. Setelah itu baru kita baptis gitu. Kita baptis. Baptis adalah bukan hanya sekedar tanda pertobatan, tetapi baptis yang Tuhan Yesus katakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah tanda kepemilikan. Ketika mereka kita jangkau untuk dijadikan murid Kristus, maka kita memberikan mereka tanda kepemilikan dengan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baru langkah terakhirnya ketika mereka sudah menerima tanda kepemilikan daripada Kristus, mereka baru diajarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sebenarnya bukan hanya sekedar struktur atau langkah-langkah yang Tuhan Yesus maksudkan. Tetapi ketika mereka menerima baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka mulai saat itu Roh Kudus yang berperan atas hidup mereka. Makanya ketika mereka menerima ajaran, mereka bisa mengerti. Ketika mereka diajarkan tentang nilai-nilai kekristenan, diajarkan tentang pribadi Yesus, diajarkan tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah, Roh Kudus itu yang akan bekerja untuk mereka dan mereka mengerti. Oh, menjadi murid itu seperti demikian. Kalau mereka belum diberikan tanda, belum dibaptis, otomatis Roh Kudus tidak bisa bekerja. Dan seperti yang saya saksikan tadi, tante saya, mau pelajaran atau ajaran sebagaimanapun, dia tetap tidak akan mengerti. Karena belum dimateraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia masih berpikir bahwa pekerjaannya lebih penting daripada pengajaran Injil. Dia masih mementingkan urusan-urusan duniawi. Dia masih memikirkan segala hal yang membuat dia yang dipikirkan masuk akalnya dia gitu. Kalau dia sudah dimateraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya percaya dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa menerima itu, dia bisa mengambil keputusan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang The Great Commission ini atau amanat agung, ini bukan hanya sekedar perintah tugas yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini juga diberikan kepada kita. Jadi mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang bukan hanya sudah menerima mandat daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan, murid Tuhan yang sudah menerima pengajaran. Kita orang-orang yang dalam tanda kutip kita sudah mengerti tentang kebenaran Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan Tuhan. Ayo kita bagikan itu. Bagaimana kita bisa menjadikan para murid, bagaimana kita bisa membaptis orang, kita bisa mengajar mereka kalau kita tidak mau pergi. Jadi malam hari ini saya mau mengajak kita, ayo kita kerjakan proyek Tuhan ini bersama-sama. Jangan merasa sendiri. Kita kerjakan ini bersama-sama sebagai murid yang Tuhan percayakan. Murid yang menerima panggilan daripada Tuhan. Apa yang kurang dari hidup kita? Segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita. Kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Segala sesuatu Tuhan pelihara. Oleh karena itu jangan takut untuk kita mengerjakan amanat Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang bisa menjadi murid Kristus.
Dan jangan lupa, pengajaran yang kita berikan adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Banyak pengajaran-pengajaran yang kita terima atau yang kita berikan kepada orang lain, cuma apa kata saya, menurut buku yang saya baca, menurut pengetahuan yang saya terima, menurut pengalaman yang kita lewati. Akhirnya kita mengesampingkan atau kita melewatkan apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita mengerjakan amanat agung, ada janji di ayat 20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, kita punya Bapa. Saya sudah sampaikan tadi, ketika dia memberikan perintah, dia memberikan mandat, ada amanat yang kita terima. Kita tidak pergi, kita tidak kerjakan dengan sendiri, tetapi Tuhan Yesus mengerjakannya. Roh Kudus mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, kita mau atau tidak mengerjakan amanat agung ini? Ya kalau kita bilang mau, ayo kita kerjakan. Ya kalau kita tidak mau, ya saya juga tidak bisa ngomong apa-apa, karena keputusan ada di kita. Sekali lagi, kita mau atau tidak mengerjakan amanat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seharusnya jawabannya, saya mau Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Harusnya kita menjawab, kita menyatakan demikian di hadapan Tuhan. Karena apa? Ini adalah proyek Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk panggilan yang kami terima Tuhan. Mengerjakan proyek mulia, mengerjakan proyek Tuhan yang Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, ini kami. Utus kami Tuhan. Kami mau pergi untuk mengerjakan amanat agung. Supaya setiap orang yang ada di muka bumi ini menjadi murid Kristus. Dan mereka menjadi milik Kristus. Sehingga keselamatan yang kami terima, itu pun mereka terima di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami, itu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami mengerjakan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Mariani. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Fenty yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan begitu luar biasa, mengingatkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, biar kita senantiasa menjalankan amanat agung untuk berani menceritakan, mengabarkan kabar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada dunia ini. Baik, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita semua yang hadir dimampukan oleh Tuhan untuk kita berani memberitakan Injil keselamatan bagi dunia ini. Supaya mereka boleh mengenal kasih daripada Tuhan. Seperti kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima kasih daripada Tuhan. Firman Tuhan, ini Tuhan memberkati Tuhan luar biasa, Tuhan pakai lebih heran lagi. Untuk kemudian kebesaran nama Tuhan, agar lewat kehidupannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan menabur. Sebelumnya, bagi siapa yang ingin menabur, bisa ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 572537623 atas nama Maria Koreti Mangunda. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan
apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Di nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda apa yang Bapak Ibu berikan semua untuk memperluas kerajaan Allah. Di nama Tuhan, sebelum kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan semua untuk, saya percaya bahwa semua yang mereka lakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa doa syafaat. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian berseru dan memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa berseru. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam ini. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Bu Dina. Mari sama-sama kita berdoa, kita menyatu hati di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kalau kami boleh bersekutu beribadah, memuliakan, memuji namamu, mendengar firman-Mu, ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Biarlah kami terus bergairah di hadapan Tuhan. Roh kami tetap menyala-nyala di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran berita firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Fenty. Kiranya ini menjadi berkat rohani bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan mengerjakan amanat agung-Mu dengan tuntas ya Bapa. Dengan semua panggilan kami masing-masing, kami percaya ketika kami dipanggil, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu, Ibu Pendeta kami ya Bapak yang telah menyampaikan firman, diberkatilah kehidupannya Tuhan Yesus, diberkatilah keluarganya. Bahkan Tuhan pakai luar biasa untuk Ibu Fenty mewartakan kebenaran berita firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami semua sepakat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih, yang kami cintai. Kami percaya shalom Allah dan blessing surga tercurah atas bangsa kami. Diberkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan semua kabinet dan jajarannya ya Bapak, dari pusat sampai pada ke daerah-daerah. Gubernur, Bupati, Wali Kota,
Bapa, RT RW di seluruh bangsa kami, dari ujung Merauke sampai Sabang ya Tuhan Yesus, dari Rote sampai Miangas, diberkatilah kehidupan bangsa kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, ketika banyak anak-anak Tuhan yang berdiri berdoa untuk bangsa kami, maka mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Kiranya semua pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk agenda besar bangsa kami ya Bapa, akan mengadakan pemilu Tuhan Yesus di tahun 2024, untuk pemilihan presiden, untuk wakil rakyat ya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, kami percaya akan hadir the next pemimpin yang benar-benar yang diutus Tuhan. Kami percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripadamu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa dan negara kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga besar One Accord. Kami yang sudah beribadah di malam hari ini, kami percaya kami sudah sangat diberkati dengan kebenaran firman. Bahkan yang tidak sempat beribadah, yang bergabung bersama-sama kami, kiranya kasih dan kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi kehidupan keluarga besar One Accord kami ya Bapa, dimanapun mereka berada. Semua yang lagi mengalami pergumulan sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, bahkan yang mengalami problema kehidupan, hanya Tuhan sajalah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Itulah kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sungguh Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah sangat diberkati. Inilah doa dan pengucapan syukur kami naikkan kepadamu. Utuslah kami Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Kiranya kami sebagai One Accord ini ya Bapa, kami tetap menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Bahkan mujizat dan kemuliaan, bahkan tanda heran, itu terus mengikuti setiap pelayanan-pelayanan kami, agar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka, itu yang mengikuti kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dan kami semua akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dan murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Budian atas doa-doanya yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jody untuk memberikan kita doa berkat. Silakan Pak Jody. Baik, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, kami terus diperbaharui dalam pola pikir kami tetap terus diingatkan oleh kuasa firman-Mu, bahwa kami adalah benar-benar murid-murid Tuhan yang sejati. Dan ketika kami menjadi murid Tuhan yang sejati, maka kami tahu apa yang sepatutnya kami kerjakan. Kami bukan hanya sekedar dipanggil, namun kami pun dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Dan proyeknya Tuhan adalah amanat agung, the Great Commission, yang patut kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya ketika Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga menganugerahkan kuasa itu kepada kami, dan Engkau mengutus kami untuk kami pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan membaptis mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami mengerjakan itu karena tuntunan-Mu. Dan Engkau jugalah yang mengajarkan mereka melalui kehidupan kami segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan untuk kami kerjakan sebagai warga-warga kerajaan Kristus. Oleh sebab itu, kami juga menyadari ketika kami melakukan ini, kami tahu ada penyertaan Tuhan yang berlaku sampai pada akhir zaman. Dan kami menerima itu dan kami kerjakan oleh karena Engkau bersama dengan kami. Oleh sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Dan mampukan kami untuk berjalan, untuk melangkah, untuk mengerjakan Great Commission ini. Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dimanapun Engkau mengutus kami terus menjalani ini semua. Karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami menerima semua janji Tuhan. Dan kami menerima berkat penyertaan Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada, baik kami secara pribadi, keluarga, dan juga sebagai satu keluarga komunitas Wahana Court dimanapun berada, kami percaya Engkau terus menyertai kami dengan sempurna. Sebab itu, terimalah pengutusan Tuhan. Kasih sayang dari Bapa Surgawi. Cinta yang sempurna dari pribadi Yesus Kristus. Dan juga penyertaan Roh Kudus Tuhan. Ada tuntunan, ada pengajaran, ada penghiburan. Bahkan Roh Kudus yang selalu mengingatkan apa yang patut kita kerjakan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus. Semua ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi ini menjadi ketentuan yang mutlak karena ini adalah perintah untuk mengerjakan amanat agung yang dari Tuhan. Kerjakanlah ini semua dimanapun kita berada dan terimalah berkat Tuhan ini sampai dengan Maranatha. Terima untuk pribadi, terima untuk keluarga, terima juga sebagai satu keluarga Wahana Court Ministry Pondok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan ini berlaku sampai dengan selama-lamanya, sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita semua, dan kita semua menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di kerajaannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gem. Selesai, selamat malam. Semua. Selamat Tuhan berdoa. Yesus memberkati. Selamat malam Oke. semua. Terima kasih. Ibu Ketua, Ibu Emi, Tuhan Yesus Terima berkati kasih. semua. Terima kasih.